Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem moneter dalam ekonomi Islam, yaitu bagaimana Islam mengatur peredaran uang, transaksi, dan stabilitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Sebelumnya, kalian pada tahu gak sih apa itu sistem moneter? Yap, sistem moneter adalah seperangkat kebijakan, lembaga, dan instrumen yang mengatur peredaran uang, pembiayaan, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi Islam, sistem moneter didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, keadilan dalam transaksi, fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Sistem moneter Islam bersumber dari Al-Quran, misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 mengenai larangan riba. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan ulama. Yang terakhir, bersumber dari qiyas atau analogi hukum. Tujuannya apa aja sih? Yuk kita bahas. Sistem moneter Islam memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menciptakan distribusi kekayaan yang adil, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Yang kedua, sistem ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dengan mencegah krisis akibat praktik riba, spekulasi, dan manipulasi pasar. Yang ketiga, sistem ini ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkah, yaitu pertumbuhan yang bersumber dari kegiatan halal dan produktif. Terakhir, sistem ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif, seperti pinjaman berbunga tinggi yang bisa menyengsarakan pihak yang lemah. Karakteristik sistem moneter Islam. Sistem moneter dalam ekonomi Islam memiliki beberapa ciri yang khas. Yang paling utama adalah tidak adanya bunga dalam semua jenis transaksi keuangan. Kemudian, uang tidak boleh dijadikan komoditas yang diperjualbelikan melainkan hanya sebagai alat tukar. Selanjutnya, Islam menekankan keadilan dan transparansi yang artinya semua transaksi harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam sistem ini juga dikenal adanya kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan. Terakhir, semua kegiatan ekonomi dalam sistem ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fungsi uang dalam sistem moneter Islam. Uang dalam ekonomi Islam memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran yang ditangguhkan. Meskipun begitu, Islam melarang uang dijadikan objek untuk mencari keuntungan secara langsung, misalnya dengan meminjamkan uang lalu meminta kembali dengan bunga. Karena itu, uang tidak boleh dijadikan komoditas atau alat spekulasi. Instrumen kebijakan moneter Islam. Sistem moneter Islam menggunakan instrumen kebijakan yang berbeda dari sistem konvensional. Beberapa instrumen pentingnya adalah cadangan wajib, yaitu kewajiban bank menyimpan sejumlah dana di bank sentral untuk menjaga stabilitas keuangan. Zakat, yang digunakan sebagai alat distribusi dan stabilitas ekonomi. Suku atau sertifikat investasi syariah, yang mirip dengan obligasi tetapi berbasis aset real dan tanpa bunga. Operasi pasar terbuka syariah, di mana bank sentral membeli atau menjual suku untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Financing ratio, yaitu pengaturan rasio pembiayaan agar bank tidak menyalurkan dana secara berlebihan. Margin keuntungan, yaitu penetapan laba dalam jual beli seperti murabahah, bukan bunga pinjaman. Lembaga-lembaga yang berperan. Ada beberapa lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sistem moneter Islam, antara lain Bank Sentral Syariah yang bertugas menetapkan kebijakan moneter sesuai prinsip Islam, Bank Syariah yang menyalurkan pembiayaan dengan akad-akad syariah tanpa bunga, lembaga zakat dan wakaf yang mengelola dana sosial masyarakat
untuk membantu keadilan ekonomi. Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan aturan Islam. Perbedaan sistem moneter Islam dan konvensional. Ada beberapa perbedaan mencolok antara sistem moneter Islam dan konvensional. Sistem konvensional memperbolehkan bunga, sedangkan sistem Islam melarangnya. Dalam sistem konvensional, uang bisa dijadikan komoditas dan diperjualbelikan, sementara dalam Islam tidak diperbolehkan. Sistem Islam mewajibkan zakat untuk mendistribusikan kekayaan, sedangkan sistem konvensional tidak memiliki kewajiban seperti itu. Selain itu, instrumen moneter dalam sistem Islam berbasis syariah seperti sukuk dan akad bagi hasil, bukan suku bunga. Tujuan utama sistem Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan. Spekulasi juga dilarang dalam sistem Islam, sedangkan dalam sistem konvensional masih diperbolehkan dalam batas tertentu. Tantangan implementasi sistem moneter Islam. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan sistem moneter Islam juga menghadapi tantangan. Pertama, masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh. Kedua, infrastruktur dan lembaga keuangan syariah di beberapa negara masih dalam tahap pengembangan. Ketiga, seringkali terjadi benturan antara regulasi syariah dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih dulu mapan. Keempat, masih kurangnya variasi instrumen moneter syariah yang bisa digunakan secara fleksibel dalam berbagai situasi. Contoh instrumen praktis dalam sistem moneter Islam. Beberapa instrumen yang umum digunakan dalam praktik sistem moneter Islam antara lain, yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada ijaroh, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa. Yang ketiga ada mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat, musyarakah, yaitu kerjasama modal dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Yang kelima ada sukuk, yaitu surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan aset real, bukan bunga. Jadi, sistem moneter dalam ekonomi Islam adalah solusi yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan stabilitas ekonomi dengan berlandaskan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering menimbulkan ketimpangan dan krisis. Sistem ini justru mendorong keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan. Untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi tentang sistem moneter Islam juga perlu untuk terus ditingkatkan agar semakin banyak orang yang memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.